Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Albara dengan NIM 121402440 kelas RB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode saya di tugas 4.7. Baiklah, di sini seperti biasa ada header C++ include IOStream using namespace std. Kemudian di sini ada define max 50. Ini untuk apa? Ini untuk menginisialisasi variabel max dengan nilai 50 yang nantinya digunakan untuk maksimal indeks array itu berapa. Nah, di sini ada struct stack untuk menginisialisasi struct stack dengan isinya ada data sama top yang berupa variabel integer. Data ini adalah array data dengan indeks maksimal 50 ya. Nah, di sini ada struct ini udah dinamakan dengan tum. Nah, di sini tum itu apa? Sebenarnya ini mau diberi nama tumpukan, tapi saya lebih singkat aja tum. Nah, selanjutnya ada void init. Void init ini untuk apa? Ini untuk sebenarnya ini untuk menginisialisasi top ini menjadi -1. Nah, itu aja intinya. Nah, di sini kan ada tum.top. Ini kan kita udah belajar di sebelumnya. Kalau struct untuk mengakses variabel di struct itu kita sebutkan namanya tum.top. Nah, kan kita mau mengakses top. Nah, di sini void initnya tum.top sama dengan -1. Oke. Selanjutnya bool, ada boolean di sini, bool is empty. Bool is empty ya. Dari namanya kita sudah tahu ini untuk mengecek apakah ini stacknya kosong atau tidak. Nah, bool empty ini bernilai true ketika ketika topnya sama dengan -1. Selain -1 maka dia akan bernilai false. Kemudian ada boolean is full. Nah, ini untuk mengecek apakah stack ini full atau tidak. Yaitu dia bernilai true ketika topnya max -1. Kenapa max -1? Karena kan indeks max ini bermulai dari 0. Maka maksimalnya itu ya ketika topnya max -1. Ya, selanjutnya ada void push. Void push ini ya untuk melakukan push kepada stack yang kita punya dengan parameternya intn, suatu integer ya. Nah, di sini ada if else dulu, ada if ketika is full. Ketika fullnya ini true atau ketika stacknya sudah penuh ya. Ketika stacknya sudah penuh maka dia akan mengoutputkan penuh. Nah, ketika tidak, kalau ketika penuh kan dia tidak bisa di-push lagi ya, maka dia sudah akan mengoutputkan penuh saja, tidak bisa di-push. Ketika else, ketika tidak penuh maka akan di-push, yaitu dengan topnya di plus, yaitu di +1, topnya itu ditambahkan 1. Kemudian tum.data, yaitu data di top. Nah, maksudnya di data yang kan tadi kan sudah top +1, maka misalkan data yang pertama ya, kan tadi top di awal itu kan initnya top itu -1. Nah, ketika top plus maka topnya sama dengan 0. Tum data 0, nah data yang diindeks ke 0 sama dengan n. Nah, n itu yang di sini, yang di intn. Oke, selanjutnya ada void pop. Void pop ini untuk menghapus stack paling atas, untuk menghapus yang topnya ya. Nah, kalau yang di sini kita mengeceknya if is empty, ketika stacknya kosong maka tidak ada yang bisa di pop, tidak bisa yang dihapus. Apa yang mau dihapus gitu kan. Nah,
maka dia akan outputnya kosong saja. Nah ketika tidak kosong, else. Ini simple aja, tinggal topnya dikurangin 1. Kenapa kayak gitu? Ya karena kan top itu kan bukan cuma top itu kan jumlah ini ya, jumlah stacknya berapa. Misalkan topnya ada 3, di minus di minus 1, berarti stack yang berarti jadi 2 kan, dari 3 jadi 2, jadi teksnya jadi topnya berkurang 1, yang paling atas itu dihapus. Nah di sini ada void hapus, ada lagi selanjutnya ada void hapus. Untuk apa ini? Untuk menghapus semua stacknya, semua data yang di stack. Kan kalau yang pop itu cuma untuk menghapus topnya doang, yang atasnya doang. Kalau ini untuk menghapus semuanya keseluruhan. Maka di sini perulangan for int i sama dengan tum.top. Nah i-nya ini sama dengan jumlah top saat ini, jumlah datanya saat ini, i lebih dari sama dengan 0, maka perulangan ini dari jumlah top ini sampai dengan 0 akan diulang-ulang terus sampai jumlahnya 0, terus i minus. Nah intinya perulangannya ini akan dilakukan sejumlah datanya berapa. Apa yang dilakukan itu pop ya, sama dengan yang di sini, itu di minus, dihapus satu persatu sampai semuanya, sampai indeks ke 0 akan dihapus, maka akan kehapus keseluruhan datanya. Selanjutnya ada void biner. Nah ini untuk apa? Nah, kita akan lihat di soalnya. Nah dis mempunyai name yang ingin mengubahnya menjadi bilangan biner. Bagaimana cara dis membuat? Dengan menggunakan stack. Di sini kita akan mengkonversi name menjadi bilangan biner dengan menggunakan stack ya. Nah di sini kan void biner dengan parameter intn. Di sini saya membuat variabel intx untuk menampung ininya ya, 1 atau 0 ya nanti. Nah di sini ada while untuk perulangan. Ketika n-nya lebih dari 0, maka dia akan berhenti. Ketika ini 0 ya, n-nya sudah 0, maka dia akan berhenti. Ketika dia belum 0, akan dilakukan perulangan x sama dengan n modulus 2. N modulus 2 itu apa? N modulus 2. Modulus itu kan sisa bagi ya. Sisa bagi 2 itu hasilnya ada antara 0 atau 1. Nah, variabel x ini akan menampung 0 atau 1. Maka hasilnya itu akan di-push ke dalam stack. Di-push. Ketika sudah di-push, n sama dengan n bagi 2. Nah, ketika sudah ini n bagi 2, lalu diulang lagi sampai n-nya 0 atau sampai 1 lah, sampai hasilnya 1. Nah gitu akan konversi ke biner. Jadi yang tadinya pertamanya misalkan 10 nih, 10 modulus 10 kan 10 bagi 2 bisa ya. Jadi modulusnya 0, maka di push 0. Nah 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah di modulus 5 modulus 2. 5 modulus 2 kan gak bisa jadi 1, di push 1. 5 bagi 2 ini kita nggak menerima koma-komaan ya, jadi langsung 5 bagi 2 jadi 2 modulus 2 itu 0. Nah seperti itulah. Belum deh, 2 masih bisa dibagi 2 bagi 2 1. Nah 1 masih bisa, 1 bagi 2 udah nggak bisa kan. 1 bagi 2 itu 0,5 ya, tapi karena komanya itu nggak bakal dihitung jadi 0. Nah jadi nggak bisa, jadi sampai 1 aja. Lalu selanjutnya ini ada void bagi. Oke, ini untuk apa? Lihat soalnya. Nah dis tidak puas, ia ingin memasukkan nilai nim-nya serta melakukan iterasi sebanyak 10 kali. Tiap iterasi akan membagi nilai nim dengan 2 dan memasukkannya ke dalam stack. Nah yang saya pahami di sini untuk ingin memasukkan nilainya bagi 2. Nah yang saya pahami di sini
di sini ingin membagi dua nilainya, lalu diulang-ulang lagi, dibagi dua lagi sampai 10 kali seperti itu ya. Maka di sini saya membuat INTY sama dengan n, yang dimana nanti ini akan masukkan nilai NIM-nya. INTY sama dengan n, INTY sama dengan n, kemudian dilakukan perulangan INTY sama dengan 0, I sampai 10. Jadi perulangannya itu dari 0 sampai 10. Ini sama dengan 10 kali ya, perulangannya 10 kali, karena yang sama yang diminta di soalnya tadi ya, iterasi sebanyak 10 kali. Kemudian Y sama dengan Y bagi 2 ya, ini dibagi 2 doang, lalu akan dipush, diulang-ulang lagi sampai 10 kali. Oke, itu aja. Kemudian di sini ada void view biner, cout, ini akan coutnya NIM dalam biner. Ini hanya untuk menampilkan stack yang dari void biner ini, yang hasil dari convert ke biner itu. Nah, di sini ada for INTY sama dengan jumlah top I lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Maka ini tuh bakal diulang-ulang terus sampai 0, indeks ke 0. Lalu I minus akan di outkan data ke I. Jadi dia dimulainya dari topnya ya, dia dari topnya, dari top sampai indeks ke 0. Oke. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya ada view bagi. Ini untuk menampilkan void bagi tadi, hasil dari void bagi ini. Nah, jadi kalau di sini berbeda nih dengan yang void biner ini kan dari topnya. Kalau yang ini INTY sama dengan 0, lalu lalu I-nya lebih kecil sama dengan top, lalu I++. Jadi ini perulangannya dari indeks ke 0 sampai ke topnya. Biar apa? Biar kan dia kan setiap di push itu kan dibagi dua. Nah, maka outannya bakal, nah ini I+1. Kenapa? Karena ini kita mau menampilkan 1 titik gitu kan dari 1 ya, bukan dari 0. Nah, ini dari 0 ini untuk apa? Ini untuk ke di sininya, indeksnya, indeks ke 0, mulai dari indeks ke 0. Nah, lalu akan di-outkan datanya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menuju ke INT main, ke program utamanya. Nah, di sini ada init, memanggil fungsi init. Nah, ini untuk apa? Kan di sini tadi udah ada void init untuk menginisialisasi topnya sama dengan -1. Topnya sudah -1. Lalu di sini ada inisialisasi string pw. Ini untuk passwordnya, string pw. Kemudian ada int name dan choice. Ini untuk akan digunakan di selanjutnya. Lalu ada char, ada karakter untuk ini juga digunakan di selanjutnya. Ada karakter pilih. Nah, di sini outan ini cuma ini doang ya, tampilan menunya untuk nanti. Nah, kemudian ini langsung saya jalankan saja programnya nih, jalankan aja. Nah, di sini lihat ada tugas praktikum ASD 4.7. Nah, sesuai dengan program mainnya. Program ini khusus admin. Nah, di sini dia akan meminta password. Nah, di sini sesuai soalnya aja. Di sini kan dia sebagai admin tidak ingin outputnya sama dengan orang yang tidak dikenal. Bagaimana caranya? Nah, kalau di sini saya caranya dengan menginputkan password sebagai admin. Nah, program ini khusus admin. Jadi admin saja yang boleh mengakses program ini. Passwordnya apa? Nah, di sini passwordnya saya yang simpel aja, praktikum. Di sini passwordnya praktikum ya. Nah, di sini lihat programnya dulu. Nah, do cout password. Nah, di sini kita disuruh chain password. Nah, di chain password. Nah, if ketika passwordnya sama dengan praktikum, cout selamat datang admin. Nah, selamat datang admin.
maka dia akan break. Nah di sini kan do ya, do while, makanya perulangannya akan diulang-ulang terus. Ini diulang terus kecuali nih di sini kan while-nya true, while true. Maksudnya apa? Kan biasanya while itu ada kondisi khususnya ya, kondisi apa gitu. While ini sama dengan apa? Ini true semua, kondisi semua true. Atau while-nya unlimited, tidak ada batasnya gitu. Jadi ini diulang terus kecuali ada break nih. Nah di sini kan kalau if password sama dengan praktikum break, nah ini udah nggak diulang lagi. Atau else, ketika passwordnya salah, dia akan kata sandi salah, mau coba lagi y atau n. Nah di sini kita cn pilih karakter. Nah kita tulis y atau n, kalau iya y, kalau no tidak. Nah, coba kita di sini inputkan password yang salah dulu. Misalkan kita silakan. Nah di sini salah kan, kata sandi salah, mau coba lagi. Nah kalau iya dia akan mengulang minta password lagi nih. Iya. Nah password. Nah kalau misalkan nih if pilih tidak sama dengan y, selain y, maka akan ini cout selamat tinggal. Maaf, di sini ada kesalahan. Harusnya ini dulu. Nah cout selamat tinggal. Oke, ulang. Password misalkan ya salah, kata sandi salah, mau coba lagi, misalkan n ya, jawabnya n. Nah maka dia akan selamat tinggal. Habis itu programnya sudah selesai tuh, return 0. Dengan return 0 nih, return 0 itu jadi programnya sudah selesai dan menerima balikannya itu 0. Di sini sudah selesai. Kalau tidak mau coba lagi, nah jadi kita harus mengulang programnya lagi kalau mau coba lagi. Nah kecuali kalau kita passwordnya benar. Nah misalkan ini password salah, coba lagi ya. Nah masukkan password lagi, passwordnya praktikum. Nah di sini dia sudah dua kan, while tadi saya bilang unlimited kecuali sudah passwordnya benar ya, passwordnya praktikum. Lalu di sini break tuh, di sini break sudah perulangannya sudah berhenti. Lalu lanjut ke sini. Nah tadi kan udah selamat datang admin di sini ya, dari sini selamat datang admin, lalu lanjut ke sini program selanjutnya. Nah masukkan name. Oke, tadi nimnya si ini siapa? Nimnya di 121140228. Kita inputkan 121140228. Nah di sini kan ada beberapa pilihan. Ada satu, ubah ke biner, ada bagi dua nilai nim sebanyak 10 kali dan keluar. Oke, coba kita satu dulu, case 1 ya. Nah kalau pilih 1, apa yang akan terjadi? Nah di sini ada if. Ini tanda seru untuk apa? Jadi ini lingkaran ya, apa namanya, lawan ketika is empty-nya false ya gitu ya. Ketika is empty-nya false atau tidak kosong, stack-nya tidak kosong, maka hapus. Ini untuk apa? Nih nanti saya akan jelaskan. Nih, bentar kita ini dulu. Ketika case-nya 1, biner akan memanggil fungsi biner. Nih, fungsi biner itu nah ini ya. Yang tadi itu saya sudah jelaskan, mengconvert ke biner. Lalu setelah itu akan memanggil view biner, akan menampilkan hasil dari convertnya tadi. Nah gitu ya. Nah, lalu break. Nah setelah break dia akan, ini kan do ya, do while choice tidak sama dengan 3. Ketika dia tidak 3, maka ini akan diulang nih, yang ini nih akan diulang-ulang terus nih.
pilih satu, kita lihat. Nah, maka dia akan nim dalam biner. Nah, ini udah ada hasilnya seperti ini. Nah, dia akan ulang lagi nih pilihannya, disuruh pilih lagi, kecuali kalau kita pilih keluar ya dia akan sudah keluar. Nah, di sini saya mau menjelaskan lagi yang if yang ini, kenapa harus ada ini. If tidak is empty, hapus. Di sini kan kita kalau mau milih yang satu lagi, ini kan kita tadi sebelumnya sudah satu ya. Kalau kita pilih satu lagi, set. Nah, nim dalam binernya masih sama kan? Nih masih sama kan? Nah, coba kita, kalau tanpa ini, nih tanpa ini. Nah, tanpa ini. Nah, kita hapus ya. Oh ya. Ini ulang lagi, compile lagi. Password praktikum, nimnya 1211402228. Nah, kita pilih satu. Nah, kalau percobaan pertama kita pilih satu, nim dalam binernya masih normal ya, masih kayak yang tadi sama. Nah, coba kita pilih satu lagi. Nah, ketika yang tadi fungsi yang tadi maksudnya if yang tadi udah dihapus. Nih, ketika kita satu lagi. Nah, dia lihat tuh. Lihat ini. Nih. Nim dalam biner kan sebelumnya kan kayak gini. Harusnya kan kalau kita pilih satu lagi sama aja ya. Tapi ini dia malah double. Jadi dia tuh ngebacanya stacknya itu kan masih ada. Stacknya masih ada yang sebelumnya, jadi dia menjalankan biner lagi, terus dijalanin lagi yang view biner juga dijalanin lagi. Jadi stacknya double gitu. Jadi diperlukan yang if yang tadi tuh. Nih yang ini. Nah, ketika dia stacknya masih ada, yang sebelumnya kan ini kan, nih ini yang sebelumnya ini masih ada. Nah, ketika itu masih ada, maka dihapus semua stacknya, dihapus data dalam stack, dihapus yang tadi itu, dihapus semuanya keseluruhan, jadi kosong lagi. Maka kalau kita satu lagi, maka tetap yang kayak begini outputannya. Oke. Nah, ini sudah paham ya. Nah, di case kedua ketika pilih 2 sama juga, ada ini juga, harus ada ini juga, karena kan kita tidak tahu ya orang ini mau apa namanya, inputin 1212 apa namanya, mau dijalanin programnya sampai kapan kan nggak tahu. Password praktikum ini 111402228. Nah, ubah ke biner tadi, coba coba lagi. Nah, masih sama. Nah, coba kalau yang case kedua yang pilih 2. Nah, lihat itu. Di sini dijalanin fungsi bagi dengan inputannya nim dan view bagi. Yang tadi ini. Bagi dijalankan ini, kemudian hasilnya di sini. Dari sini yang tadi. Jadi dia berbeda dengan kalau yang ini kan headnya topnya itu yang ini ya, topnya itu yang kiri lalu sampai ke kanan sampai. Kalau yang ini tadi gimana? Dari indeks 0 sampai top. Kalau yang ini kita dari bentar. Kalau yang view biner kan dari int nya top, lebih bisa dari 0, i minus data i, outnya tunggu int itu ya benar. Oh iya kan, setiap di push kan dia bakal dari top ya, topnya di kiri. Nah, kalau ini enggak, ini kebalikannya. Di push kan sebenarnya ini kan hasil bagian pertama ya, 12111
berapa tadi ya, 121140288 dibagi 2 itu kan nih sebenarnya kan ini push yang pertama ya, push yang pertama harusnya kan di akhir. Nah dibagi bagi dua lagi. Nah di sini kita view baginya, jadi yang terakhir yang pertama dibagi itu jadi di awal, biar kayak gini, biar ini dibagi dua lagi. Nah biar kayak gitu, bagi dua lagi, ini bagi dua lagi, hasilnya bagi dua lagi, seperti itu. Baiklah, sekarang saya akan coba inputkan name saya sendiri ya. Password praktikum, name saya 122140240, ubah ke binet, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita coba bagi dua nilai ini sebanyak 20 kali 10 kali. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan visualisasi bagaimana bisa jadi seperti ini biner. Tapi saya akan menjelaskan hanya 8 bilangan yang di kanan aja. Nah ini misalnya kan 121140240. Nah pertama yang dilakukan adalah 121140240 modulus 2 kan 0, maka di push 0. Kemudian ketika dibagi 2 kita lihat di sini. Nah ini hasilnya ini itu dibagi modulus 2 sama dengan 0 juga, maka push 0. Nah ini yang di push itu yang sebelah kiri ya, yang ditambahkan itu dari sebelah kiri. Nah maka yang tadi itu yang 0 yang ini di sebelah kanan, nah 0 tambahan sekarang di sebelah kiri. Nah lalu bagi 2 lagi, lihat 3 ini modulus 2 0 juga, maka di push 0 bagi 2 lagi, modulus 2 0 push 0 bagi 2 lagi. Nah ini yang ini modulus 2 nya 1 di push 1 bagi 2 lagi, modulus 2 nya 0 maka di push 0 bagi 2 lagi, modulus 2 sama dengan 1 push 1 bagi 2 lagi, modulus 2 sama dengan 0 maka di push 0, dan hasilnya 0101 000. Nah, seperti ini kurang lebih seperti ya visualisasinya. Yang ditambahkan itu yang di sebelah kiri. Oke. Nah setelah itu yang terakhir case 3, yaitu ketika kita pilih keluar, dia akan CO selamat tinggal lalu break, dan ketika choice nya 3 dia tidak akan berulang lagi yang ini, lalu langsung return 0 dan programnya akan selesai. Kita 3 selamat tinggal. Oke, kurang lebih segini saya penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.